Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau sukses gelar apel tahunan 2025. Diikuti oleh seluruh konsulat dari Lubuk Linggau, Musirawas, Musirawas Utara, Rejang Lebong, serta konsulat dari luar kota. Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau sukses mengadakan apel tahunan dengan tema mempererat ukhuwah Islamiyah dan kebinekaan demi membangun generasi unggul. Acara ini diberikan oleh sekitar 250 santri MTS dan MA Al-Madani, Dewan Guru, pimpinan pesantren, wali santri, dan masyarakat sekitar. Berlokasi di Kelurahan Kayuara, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 1, terlihat antusiasme ratusan santri dengan pakaian adat berwarna-warni berbaris rapi, menyambut apel tahunan ini. Kegiatan tersebut merupakan sebuah tradisi besar yang selalu dinantikan di pesantren Al-Madani Lubuk Linggau. Turut hadir sejumlah pejabat daerah yang juga memberikan dukungan kegiatan tersebut. Di antaranya, staf ahli 3 pemerintah Kota Lubuk Linggau Dr. Andes Haji Heri Zulianta, Kabak Kesra Haji Fahmi Zuriansyah, Kasih Pakis Kemenak Kota Lubuk Linggau Dr. Andes Haji Habibullah Angkasa MAG, Ketua DMI Haji Murdianto, Camat Lubuk Linggau Barat 1, Kapolsek Lubuk Linggau Barat 1, serta jajaran lainnya. Selain kegiatan parade dan apel bersama, kegiatan ini juga menjadi panggung apresiasi bagi santri yang berprestasi. Salah satu sorotan utama adalah Muhammad Sastra Yuben, santri kelas 11 MA Al-Madani yang berhasil meraih medali emas juara 1 nasional lomba panahan tradisional horseball U18 di ajang Fornas 8 2025 di NTB. Atas prestasi tersebut, pesantren Al-Madani Lubuk Linggau memberikan apresiasi berupa bebas biaya makan bulanan hingga lulus. Sementara, sang pelatih Ustadz Nasrun Najib juga menerima penghargaan berupa uang tunai karena telah berdedikasi. Apel tahunan Pondok Pesantren Al-Madani 2025 bukan sekedar rutinitas, melainkan momentum pentingnya menyatukan ukhuwah, kebinekaan, kreativitas, dan prestasi. Dari parade budaya yang meriah hingga penghargaan bagi santri berprestasi, seluruh rangkaian acara menegaskan komitmen pesantren dalam mencetak generasi unggul yang siap berkontribusi bagi bangsa dan juga agama. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau, Ustaz Muhammad Arfan Al-Haj MPD, berharap bisa membangun konektivitas dalam pembinaan seluruh santri ke depannya. Ide yang kreatif untuk membangun kebudayaan Nusantara bersemboyan dan serasa juara. Serong kiri gerak. Bisa juara ya, bisa juara gabung ya. Lubuk Linggau bisa. Go. Linggau. Sayu. Sai. Linggau. Juara. Tegak. Gerak. Beloknya. Siapa kita? Uratara. Siapa kita? Uratara. Uratara. Ilorian Madenia gacor selalu lebe. Usiras. Adagale. Tegak. Gerak.
Pak kita. Rejang Lebong. Rejang Lebong, Rejang Lebong. Kami dari Pak Lawang. Ubah. Jambi. Kami Konsulat Linggau. Kami Konsulat sama kita. Cie sama kita. Cie. Sama kita. Embung sama kita. Embung. Kamu datang Hilo. Dikelilingi oleh para paslon-paslon ini. Ini Pak Asisten Pak Kalan. Di video mereka ini luar biasa ini. Dengan tema mempererat ukhuwah Islamiyah dan kebinekaan demi mewujudkan generasi unggul, kita buka kegiatan apel tahunan pada tahun 2025 ini. Silakan Bapak ini dipegang sama-sama dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mantap. Tepuk tangan buat kita semua. Apel tahunan 2025 mempererat ukhuwah Islamiyah dan kebinaan mewujudkan generasi unggul. Allahu Akbar. Baik. Kita kembali ke tempat. Terima kasih anak-anak. Sebaik-baiknya. 2. Sanggup berpegang teguh. Ya, di Pondok Madani hanya ada 2 waktu pilihan yang mereka itu punya kegiatan habis asar, ya, kemudian habis jam 9. Pendidikan entrepreneurship, ya, kewirausahaan juga kita ajarkan di pondok. Jadi anak-anak yakinlah bahwa Allah akan menolong kita. In tansurullah yansurukum. Kapan kita menolong agama Allah, Allah juga mudahkan urusan kita. Berdoa pada saat orang lain tidur, kita berdoa. Jam 3 kita bangun. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat-malaikat mengaminkan doa-doa kita. Ya, kita harus yakin kepada Allah. Akhirnya lewat tangan-tangan hambanya Pak Wali Kota dari Ridwan Effendi, kemudian Pak Eslen Parana Putra Sohe, ya, kemudian sampai Pak Yopi juga udah kesini, ya, memberikan kontribusi dan perhatian yang luar biasa. Tepuk tangan buat pemerintah Kota Lubuk Linggau. Kita bersama-sama dengan tidak mengendorkan semangat untuk belajar menuntut ilmu, khususnya dalam bidang keagamaan. Menyelenggarakan apel tahunan ini. Kenapa? Karena bagaimana kita pahami Heri Julianta saat ini pondok pesantren itu diindikasikan merupakan bibit dari intoleransi. Sebesar 1 juta rupiah. Dan event tadi dibebaskan uang makan sampai tamat. Iya, tepuk tangan. Al-Madani is the best. Al-Madani? Al-Madani? Sukses. Yes, the best. Nah, it's the best. Dan kita juga mengundang tokoh-tokoh masyarakat, pemerintah, dalam hal ini Bapak Wali Kota yang diwakili oleh Asisten 3 tadi, kemudian dari Kementerian Agama yang diwakili oleh Pak Habibullah, dari Ibu Camat, dan yang lain-lainnya kami sampaikan terima kasih. Dan pada tahun ini tema kita adalah mempererat ukhuwah Islamiyah dan kebinekaan demi
mencetak ataupun membangun generasi unggul. Prestasi kita selama 1 tahun ya, dari bulan Agustus kemarin sampai bulan Agustus ini, alhamdulillah anak kita ada yang berhasil tingkat nasional, yaitu dalam bidang panahan atas nama Sasa Yuben. Dia berhasil juara satu di Lombok untuk usia 18 tahun. Dan tadi kita berikan reward untuk Yuben, kita bebaskan uang makan selama dia nyantri di sini sampai tamat gitu ya. Dia hanya bayar sisa Rp100.000. Sementara pembinanya tadi Nasrul Najib yang membina, beliau juga kita kasih reward gitu ya. Dengan apel ini kita semakin membangun kohesivitas kekuatan kita pesantren Al-Madani ke dalam untuk lebih lagi dalam pembinaan anak-anak kita ke depannya. Jojo Sky Lounge Hotel Dewinda Lubuk Linggau hadir untuk pemirsa yang suka makanan yang lezat dan terjangkau. Didit Pranajaya selaku Food and Beverage Manager Hotel Dewinda Lubuk Linggau menawarkan promo di bulan Agustus, Festival Nasi Goreng, yang menawarkan nasi goreng dengan lauk yang berbeda. Sehingga masyarakat Lubuk Linggau tertarik untuk menikmati hidangan yang ada di Jojo Sky Lounge Hotel Dewinda Lubuk Linggau. Kalau boleh tahu tadi namanya restoran apa? Jojo Sky Lounge Restoran. Di sini Joseph mau nanya nih Pak, menu-menu yang best seller di restoran Jojo ini apa aja? Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, perkenalkan, nama saya Didit Pranajaya. Saya sebagai Food and Beverage Manager di Hotel Dewinda Lubuk Linggau. Nah, berdasarkan informasi dari pertanyaan tadi, untuk menu-menu tersendiri, pertama sih mau jelasin openingnya Jojo Sky Lounge. Jojo Sky Lounge ini open 24 jam. Ya, jadi tamu bisa datang kapan aja ke sini, mulai dari jam 10 ya. Pagi kita biasa dipakai juga untuk breakfast tamu-tamu yang menginap di Hotel Dewinda. Nah, untuk menu-menu best seller saat ini masih di peringkat atas nih, masih Sabu and Grill ya. Sabu and Grill itu menjadi topnya lah, top yang kita jual selain menu-menu tradisional lainnya. Ya, seperti menu andalan kita ada seperti nasi goreng Dewinda, kemudian ada mie Acehnya. Nah, itu menu-menu andalan kita. Nah, untuk di bulan Agustus sendiri kita ada promo namanya Festival Nasi Goreng. Itu macam-macam nasi goreng dengan lauk yang berbeda. Ada nasi goreng dramet, kemudian ada nasi goreng ayam char siu, kemudian ada juga nasi goreng nestum. Nah, itu bisa dinikmatin di sini. Seperti itu kurang lebih. Kalau misalnya Pak, untuk fasilitas yang tersedia di restoran Jojo ini tadi apa aja Pak? Fasilitas, kalau berbicara fasilitas, tentu kita satu ruangan ini kita full AC, kemudian ada outdoor juga, kemudian kita ada full entertainment. Full entertainmentnya dalam artian dari jam setelah maghrib kita ada keyboard dan singer, itu setiap hari juga. Nah, itu untuk fasilitas. Kemudian untuk public facilities ada restroom juga sudah tersedia seperti itu. Udah tuh biasanya Pak, harga-harga dari sini mulai dari berapa Pak sampai harga-harga menu-menu? Kalau harga sendiri kita bisa lihat juga di website kita ya, website Dewinda kita. Di sana ada menu-menu yang ada di restoran kita, kemudian juga menu-menu room service. Ya, harga mulai dari 50.000 ya. Mulai dari 50.000 sampai ke atas. Seperti itu. Kalau untuk pengunjung Pak, misalnya pengunjung ini biasanya tuh berasal dari mana saja sih Pak? Kalau untuk pengunjung sendiri kita semua kalangan ya, tapi lebih banyak ke family atau keluarga, kemudian ada juga instansi juga, dari ada dinas juga, tamu dari banyak lah, dari luar kota juga ada. Seperti itu, ada yang dari Bengkulu kemarin, kemudian ada dari
Musirawas juga, Muratara, itu pengen nikmatin suasana Juju Sky Lounge kita seperti itu. Mungkin cuma ini saja sih Pak yang ingin ditanya sekitar ini. Oke, baik. Terima kasih Pak. Terima kasih. Hai guys, jadi kali ini kami sudah ada di BCA untuk menghadiri UMKM Festival. Ayo ikuti keseruannya. Di sini tuh bener-bener surga kuliner. Ada bermacam-macam makanan yang bisa kalian nikmati, mulai dari pempek, basreng, cake, dan masih banyak lagi camilan seru lainnya. Di festival ini dihadiri oleh para UMKM yang ingin berjualan di sini guys. Jadi mereka bisa mempromosikan jualanannya sekalian. Ayo kita lihat. Boleh. Isinya apa ini? Isi keju, roti panggang, coklat. Di sini ada jualan cake ya guys. Ini harganya cuma 12.000. Di sini semuanya harganya terjangkau. Jadi kalian harus datang ke sini untuk melihat-lihat festival di sini. Selain kuliner, di acara ini juga ada yang gak kalah menarik, BCA Auto Show. Di sini ada banyak banget stand kendaraan yang bisa kalian kunjungi. Kalian bisa langsung tanya-tanya soal mobil, motor, atau alat transportasi lainnya. Seru banget buat yang lagi cari-cari kendaraan atau sekedar pengen tahu-tahu dulu. Di sini saya sudah bersama Mbak Neri. Jadi kita akan wawancara seputar acara yang ada di sini ya. Jadi Mbak, di sini ada dalam rangka apa acaranya? Dalam rangka BCA Auto Show tahun 2025. Terus ini dilaksanakannya sudah dari tanggal berapa? Dilaksanakannya dari tanggal 25 sampai dengan tanggal 27 Agustus. Jadi hari ini terakhir ya Mbak ya? Hari ini hari terakhir. Nah, jadi hari ini terakhirnya jam berapa Mbak? Hari ini sampai jam 5 sore. Seru dan menarik banget kan acaranya? Jangan lupa datang ya. Sampai sini saja vlog hari ini. Jangan lupa datang ke BCA dan kapan-kapan lagi. Jadi Sobat Fokus Bengkulu, update terkini terkait jumlah korban keracunan MBG di beberapa sekolah dasar di TK, SD sampai dengan SMP yang berada di Kecamatan Lebong Sakti, Lebong Tengah mencapai 120 orang lebih. Jadi karena kekurangan ruangan perawatan, sebagian dirawat di aula RSUD Lebong. Jadi ini salah satu tempat perawatan anak-anak yang tadi keracunan dan kondisinya sekarang sudah lumayan membaik. Jadi karena ruang perawatan tidak mampu lagi menampung jumlah korban yang mencapai 120 orang lebih ya. Jadi sekarang sebagian ada sekitar 30 orang korban anak-anak yang tadi keracunan itu dirawat di aula RSUD. Jadi kondisi anak-anak ini sekarang kalau kita lihat sudah cukup segar, sudah lumayan ya, tinggal pemulihan lagi. Dan sekarang masih mendapatkan perawatan intensif dari petugas medis yang ada di RSUD Lebong.
Jadi supaya tidak terlalu banyak anggota keluarga yang masuk, pintu masuk ruang aula itu dijaga oleh polisi. Pintu masuk aula RSUD ini. Jadi yang dirawat di aula ini jumlahnya sekitar 30-an lebih ya, anak-anak yang dirawat di aula ini. Ini kondisinya sudah lumayan mendingan. Mereka dalam kondisi sadar ya. Alhamdulillah sudah mendingan. Jadi dari data sementara ada sekitar 6 sekolah yang muridnya menjadi korban keracunan MBG pada hari ini. Mulai dari SD IT yang di Desa Sukabumi, Kecamatan Lebong Sakti, SD Muhammadiyah yang di Ujung Tanjung, kemudian di TK yang di Embong Panjang, kemudian SMP, ada dari SMP 05 Lebong juga tadi korbannya. Jadi totalnya mencapai lebih dari 120 orang. Dan pantauan kita pada siang ini tadi masih ada penambahan pasien ya, walaupun tidak terlalu banyak. Oke, sekarang kita coba lihat kondisi di luar ruang aula ini seperti apa. Permisi Pak. Jadi aula RSUD Lebong dijaga ketat oleh pihak kepolisian supaya tidak terlalu banyak warga yang masuk ke dalam ruangan untuk menjaga situasi tetap kondusif dan anak-anak yang sedang dirawat di dalam itu bisa bernapas dengan lega, suasana ruangan supaya tidak terlalu sesak. Jadi yang dirawat di sini ada sekitar 30-an anak ya. Jadi ya kami informasikan lagi ini MBG yang berada di Kecamatan Lebong Sakti, kemudian Lebong Tengah. Jadi yang keracunan hari ini banyak anak TK sampai SMP yang lokasinya berada di Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu. Ini petugas dari kepolisian. Bahkan jaksa juga turun. Ada yang dirawat di sini juga Sobat Fokus Bengkulu. Karena saking banyaknya korban dan kekurangan kapasitas ruang perawatan tidak mumpuni untuk menampung seluruh korban, sebagian juga dirawat di sini. Ini di dekat ruang poli RSUD Lebong ya. Jadi petugas medis terus memantau perkembangan dari anak-anak. Nah ini, cepat sembuh ya nak. Infusnya diikat dengan tali plastik. Dek, sama nih sekarang rasanya dek, mendingan enak. Hah? Oh perutnya masih sakit ya dek ya? Jadi makannya tadi dikasih apa dek? Mie sama bakso ya? Terus tidak ada nasi, itu tidak? Tidak ada lauk ikan, itu tidak?
Jadi mie, bakso, apa lagi? Sayur. Ada cak tahu, tempe, cak tidak? Oh, tahu ada ya. Tidak ada nasi, tidak ya, karbo aja tidak ada ya. Masih sakit perutnya, Dek? Tapi kelak dipantau terus sama petugas medis ya, perkembangannya ya, cepat sembuh ya, Dek ya. Dari SMP berapa, Dek? SD, kelas 6. SD Pagaragung. SD berapa itu, Pak? SD 76 Pagaragung ya, Lebong Tengah ya. Iya. Ya, Dek, cepat sembuh ya. Ya. Jadi beginilah kondisi di RSUD Lebong sekarang, Sobat Fokus Bengkulu. Dimanapun posisi kira-kira anak-anak itu bisa diistirahatkan, disuruh duduk. Kemudian ada sedikit tempat nyantol kan infus, di situ langsung dirawat karena kekurangan ruangan ya. Saking banyaknya pasien anak-anak yang keracunan MBG hari ini. Cawana sekarang rasanya, Dek, lah mendingan, lah enak. Masih sakit perutnya. Tidak lagi kan? Tidak ada mual-mual muntah-muntah lagi, tidak kan? Tadi waktu di rumah ya. Oh iya, itu SD SMP, Bu? SD mana, Bu? Pagaragung juga, berarti yang bakso sama mie juga yang dikasih tadi kan? Oh iya. Iya. Tapi sekarang lah udah agak enak. Cepat sembuh enak ya. Oke, makasih ya. Hah? Lapores Bang. Maaf Bang, kemarin tidak hadir waktu acara di Selebar. Aku dari JMSI Bang. Nyo SMSI ya. Iya. Bang, izin wawancara sedikit Bang. Boleh. Iya. Izin Pak Kapolres terkait dengan situasi terkini di Rumah Sakit Umum berdasarkan data berapa jumlah korban keracunan MBG hari ini? Berdasarkan data secara cepatnya, masih berdatangan pasien ya. sekarang fokus bekerja rumah sakit, dinas kesehatan, ada TNI juga, gimana cara biar anak-anak ini bisa terkonsultasi Iya. di rumah sakit umum daerah ini. Alhamdulillah kita udah bantu Pemda, dan juga sudah bantu kasur. Kita fokus selamatkan anak-anak dulu. Selamatan anak-anak. Nanti jumlahnya nyusul kalau sudah dapat secara cepat, Iya. saya nggak bisa ngomong juga. Iya. Biar lebih detail, soalnya mana saja nanti kita nyusul. Iya. Kita fokus yang berdatangan biar bisa terfasilitasi dulu. Iya. Kita beri pengobatan awal dulu di infus yang banyak keluar cairan. Nanti pengobatan lebih lanjut. Mudah-mudahan anak-anak bisa cepat sembuh. Iya, amin. Kita berdua dari pihak rumah sakit ini jadi negara tidak tinggal diam. Iya. Jadi negara Hadir. membantu anak-anak ini. Iya. Jadi kita fokus anak-anak dulu. Jadi kalau berdasarkan data dari kepolisian, jumlah sekolah yang anak-anaknya terkena menjadi korban keracunan MBG ini berapa sekolah? Ini masih kita data juga. Masih didata juga ya? Masih berdatangan. Ya. Masih berdatangan ya? Ya, mudah-mudahan ini anak-anak bisa sembuh dulu. Iya. Sekarang banyak kebutuhan tempat Iya, dulu, siap. kita fasilitasi. Ya kalau dari terkait ini Bang, dari pihak vendornya bagaimana tanggapan dari Kapolres terkait penyediaan MBG? Kita belum bisa berasumsi. Iya. Namun sampel sudah diambil dari dinas kesehatan. Oh, sudah diambil ya? Sakit juga. Nanti apa hasilnya nanti kami berikan lagi. Iya. Ya mudah-mudahan kita fokus anak-anak dulu lah. Iya, fokus penanganan anak-anak ini dulu ya. Tetap berjalan dari kita, dari Polres, dari dinas kesehatan, dari pemerintah daerah, termasuk dari pihak SPI-nya, itu sudah melakukan langkah-langkah. Sampel sudah diambil, nanti kita tunggu hasilnya seperti apa. Kalau untuk bantuan dari pihak kepolisian sendiri untuk membackup tenaga medis melakukan penanganan terhadap korban ini apa aja, Bang? Oh yang pasti
selain pengamanan, pasapras. Iya, ada pengamanan. Oh, sarpras juga ya. Yang penting kelancaran dulu. Iya, siap. Jadi saya himbau buat masyarakat Kabupaten Lebong, apabila ada gejala di rumahnya, anak-anaknya bawa ke rumah sakit daerah. Segera. Puskesmas, takutnya tidak mengenai. Oh iya. Di sini, alhamdulillah fasilitas pengobatannya masih tercukupi. Oke. Terima kasih, Bang Komandan.